Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati bangun pagi semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita sisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang telah menolong menyertai kami sepanjang malam yang kami lalui. Kami menikmati bangun pagi dengan penuh syukur dan sukacita saat ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon Tuhan, Engkau hadir menguasai hati pikiran kami saat ini. Kami rindu membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami, karena kami siap untuk mendengar dan siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bilangan pasal 14 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini adalah pemberontakan kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kebetulan 30 September 2023. Dan di negara kita Republik Indonesia ada peristiwa yang bersejarah di mana tanggal 30 September 1965 telah terjadi pemberontakan sekelompok orang yang kita kenal dengan Partai Komunis, yang menamakan dirinya Partai Komunis, untuk menggantikan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, menjadi ideologi komunis. Dan kita kenal dengan istilah gerakan G30 SPKI. Dan besok tanggal 1 Oktober kita rayakan atau kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pemberontakan itu adalah sekelompok orang atau golongan yang berusaha menggantikan atau menggulingkan para pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang sedang berkuasa secara sah. Mereka menggantikannya dengan ideologi-ideologi yang mereka yakini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita baca firman Tuhan di dalam ayat yang keempat di Bilangan pasal 14 ini. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lain, lalu pulang ke Mesir. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, tanah perbudakan itu, ke negeri perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, umat Israel merasakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Apa yang mereka pikirkan selama ini menjadi berbeda. Mereka berpikir tadi keluar dari Mesir, mereka dibawa ke tempat yang aman, yang lebih baik. Ada makanan ketika lapar, ada minuman ketika haus, ada tempat tidur apabila mereka merasa ngantuk. Tetapi jauh dari apa yang mereka harapkan, itulah yang mereka alami. Mereka kelaparan, mereka kehausan, sehingga mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Musa, kepada Yosua sebagai pemimpin-pemimpin mereka ketika itu. Bahkan mereka berkata bahwa baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu kita pulang kembali ke Mesir. Ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel kepada Allah. Mereka tidak mau menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka tidak mau setia kepada apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau meraih dan menggapai sebuah cita-cita, tujuan dan janji Allah yang telah disiapkan bagi mereka, yaitu tanah perjanjian di mana melimpah susu dan madu. Di dalam ayat yang pertama kalau kita melihat, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantahan, mereka tidak mau terima situasi dan kondisi yang saat itu mereka alami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan terjadi ketika apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka idam-idamkan
tidak sesuai dengan apa yang mereka alami dan mereka jalani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan bangsa Israel ini sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Mereka memberontak kepada Allah dan juga mereka memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tidak terkecuali di negara kita Indonesia. Ada orang-orang juga yang memberontak kepada pemerintah yang sah, menggulingkan pemerintah yang resmi, dan berusaha mengambil alih kepemimpinan. Biarlah pemberontakan-pemberontakan ini juga tidak ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dengar-dengaran akan firman Tuhan dan hidup menaati setiap firman Tuhan. Melakukan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Semua rencana Allah, semua yang dikehendaki oleh Allah adalah rencana yang terbaik bagi kita. Yeremia berkata bahwa Allah merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ingat, damai sejahtera Allah siapkan bagi setiap kita anak-anak yang taat dan setia kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar dari bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan sehingga hidup mereka mengalami yang namanya kematian di padang gurun dan mereka tidak bisa sampai di tujuan, yaitu di tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Kita yakini ketika kita taat senantiasa setia kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka tujuan yang telah disiapkan Allah itu bagi kita, kita akan terima, kita akan alami, yaitu sukacita, damai sejahtera, bahkan anugerah Allah yang melimpah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan ingat, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap setia dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan dan kondisi yang ada saat ini. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, sehingga pemberontakan itu jauh dari dalam diri kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, besok kita memasuki bulan baru, 1 Oktober. Kita rayakan Hari Kesaktian Pancasila, kita berdoa negara kita tetap berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan ingat juga, kita sebagai orang percaya, lebih khusus jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma, di ibadah besok di masing-masing gereja akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam peringatan perjamuan kudus sedunia. Mari datang, hadiri ibadah-ibadah yang ada, dan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita makan roti sebagai lambang tubuhnya, minum anggur sebagai lambang darahnya yang telah tercurah untuk penebusan dosa kita dan penyelamatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang singkat dan sederhana kami terima pagi ini. Kami mau belajar dari umat Israel yang mau bersungut-sungut, berbantah-bantahan kepada Tuhan, sehingga janji Allah kepada mereka, mereka tidak alami dan mereka tidak terima. Kami mau belajar Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Allah. Mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga janji firman-Mu itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Negeri perjanjian yang melimpah susu dan madu itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan berkarya dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.